Jagalah kebersihan itu. Kak, Iya, wacan toh. Itu tulis dhewe. Jagalah kebersih. Era Jepaitan. ya teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berada di makam Sindang. Kembali lagi kita makam area Sindang dan Dhuwur. Untuk teman-teman di sini banyak berserakan batu-batu. Batuan makam ini dulu makam, dan memang kita melihat banyak linggayoni dan banyak juga kijing. Ini juga kijing. Ini kalau dari tipologi nih makam seperti makam Troloyo. Jepait. Ya, Troloyo di makam daerah Mojokerto, makam Troloyo seperti ini teman-teman. Kenapa ini juga bisa dilihat Mas Alis, ini makamnya panjang. Sebenarnya makam panjang itu bukan berarti orangnya sepanjang ini juga, bukan, tapi lebih kepada kemampuan beliau. Kemudian dulu mungkin bisa bisa dikatakan juga punya pemikiran. Ini pemikiran loh ya, pemikiran orang-orang sekarang, teori mungkin. Ini panjang ini mungkin dulu punya banyak murid, kemudian dia untuk kalau ngaji ini itu biar muridnya iso ngaji kabeh, melingkari. Ada yang gitu. Ada juga dulu dimakamkan sama tombak-tombaknya. Kayak Nawide Cak Salis ada dikubur sak tombak-tombak. Ini semuanya, ini makam-makam semua teman-teman. Ini mungkin di sini juga ini makam semua. Ini makam semua juga. Dari batu-batunya sini, ini batu-batu pencandian makam. Jadi kita temui di sana juga tadi. Kita mendapatkan banyak temuan masalah pencandian. Dan ini kalau ini seperti Demak. Ini seperti Demak, Mas Anis. Mak, kalau kita kaji lagi lebih kecil lagi itu era-era peralihan antara Majapahit dan Demak, seperti itu. Nah, ini ada cerita, sondingan cerita dari segi religiusitas. Katanya di sini itu makamnya enggak sini saja, karena emang besar, banyak di bagian-bagian gitu kayak gitu. Tapi ya nggak tahu. Wow, alam. Mak, kita melihat makam-makam di sini, makam-makam yang memang sangat indah. Kalau saya mengatakan makam indah. Dan kita paling enggak kalau memang mau di sini ya kita harus bersih-bersih, merawat ini sebenarnya cagar budaya teman-teman. Ini juga, ini makam. Nah, ini macam posisinya dimasak satu batu ke batu lain. Ini mengandung doa. Makanya kadang-kadang orang yang bawa kayak batu seperti ini bawa pulang nggak bisa tidur, dia mungkin bisa, karena emang mengandung doa gitu. Dan ini bunga teratai teman-teman. Ini sudah bisa dikatakan ini dulu bagian pencandian makam. Gitu teman-teman. Berarti ana sing kaya makam itu dur-dur barang ya sebenarnya. Iya betul. Sini dulu mungkin ada makam yang tinggi-tinggi. Ini juga loh. Ini bagian nisan. Iya, kaya iku. Ya sing dur-dur ya. Iya, linggayoni. Nah, ini juga ini bagian kijing. Ini nisan. Ini ada masuknya ke dalam ini. Bopo. Ini apa? Bopo angkasa, saya lupa. Yang pasti ini memang makam. Ini makam semua. Ini nisan juga loh. Ini tidak nisan ini. Nah, ini Demak. Ini Demak. Dari eranya ini Demak. Mungkin di sini, ya ini di atas ini banyak makam kok.
banyak makam. Bang. Banyak makam. Makam anyar gitu. Anyar. Di asine ke makam iki bagi telu. Iki aku mau dapat sentingan secara goib tapi aku enggak mau bawa goib juga. Cuma dapat sentingan 3. Jadi asine bagian iki ono telu. Makam iki ono telu. Sitokno kene. Terus sitokno sine tuban. Gus teh meneh ono muetan meneh. Aku les sentingan sak nang kene mau. Dan ya aku nggak mempermasalahkan karena memang kami masih terawat. Saya ini malah terawat karena memang sering dibuat nyepi orang. Ini tempat nyepi. Tapi aku nggak memperdulikan itu, tapi karena di sini tujuan saya hanya menyelidiki masalah batu-batuan, masalah makam, petuaan makam, keairahan makam. Jadi aku nggak terlalu mempersoalkan hal-hal metafisika lah. Enggak mempermasalahkan hal metafisika karena memang kalau kita mau belajar secara ilmiah batu-batuan kijing ini mengandung banyak makna lebih daripada metafisika. Dan kalau kita mau belajar metafisika lebih dalam lagi ini berarti di sini era dulu keislaman di sini, iman Islamnya sudah dalam sekali, sudah lama sekali ada iman Islam di sini. Itu aja yang dipelajari, metafisikanya usia keimanan keislaman orang-orang Sendang. Jadi kalau dilihat dari makam-makamnya seperti makam Troloyo ya kayak gini makam Troloyo, berarti ini sudah masuk antara era Demak dengan era Majapahit akhir. Karena makam-makam Troloyo emang kayak gini. Diperbolehkannya Islam masuk gara-gara Prabu Brawijaya V kan menikahi istrinya yang Islam kan, istri Campal. Nah, Islam diperbolehkan masuk, yang penting enggak menggunakan kekerasan kan. Mungkin di sini juga karena emang di sini juga dekat dengan Mojopahit zaman itu kan. Di sini sama Mojopahit kan juga dekat. Bisa dikatakan dekat, enggak sampai waktu perjalanan mungkin berkuda mungkin hanya 1 hari. Nah, mungkin karena dekat Mojopahit dan di sini juga adalah pesisir. Nah, dipermudahkan hal itu. Didukung pula dengan adanya makam Mbah Sunan Sendajat yang diperkirakan era Wali Songo yang kedua, era Raden Rahmat. Bisa dikatakan di sini sudah Islam sejak awal, sudah Islam, ada Islam di sini. Mungkin sudah sekitar 700-800 tahun Islam di daerah Sendang. Karena emang dari kita penelitian tadi, kajian banyak makam tadi, banyak makam-makam Islam yang emang coraknya itu sudah dari masa era Demak, Pajang dan sampai ulama Mataram. Dan memang siklusnya ya kayak gitu terus. Kalau kita lihat di sana, di timur ada, di barat ada, di utara ya ada. Memang itu adalah patok. Enggak cuma orangnya, mungkin sorbannya, enggak sorbannya mungkin kukunya, mungkin rambutnya. Dan itulah yang ditanamkan di bagian-bagian kecil. Kayak gitu. Kenapa kok ini pesarean, ini petilasan lah? Emang karena petilasan itu memang mungkin dulunya itu dikubur kukunya beliau, memang untuk penyeimbang alam. Jadi pagar bumi suatu desa. Makanya kayak gitu. Nggak mungkin kalau nggak kelihatan gitu. Soalnya emang dulu itu kembali lagi adanya pajak santri gitu. Adanya pajak santri yang menjadikan kerajaan wajib mengeluarkan santri-santrinya, dan seorang tumenggung pun dia diangkat tumenggung. Orang dulu diangkat tumenggung itu kalau nggak melakukan laku toriko nggak akan diangkat tumenggung. Ada wali bajeng, ada wali bajeng adalah wali yang mengepalai sekitar 4.000 kepala keluarga, berarti dia adalah menguasai satu desa kan. Dan itu wali bajeng itu nanti diberikan oleh kerajaan untuk kamu kesana wali bajeng. Jadi dulu orang boleh menjabat paling enggak kepala desa ya, itu dia harus melakukan rapalan bacaan di dalam toriko. Saman tahu zaman perang Diponegoro itu yang dibaca Dalailul Khairat, yang dibaca Dalailul Khairat. Perang itu bacanya Dalailul Khairat. Bisa dibayangkan, berarti mereka adalah mursyid toriko. Perang ini enggak main-main kayak gitu. Yang diwaca Dalailul Khairat, bayangkan itu Dalailul Khairat loh. Yang diwaca perang macamnya Dalailul Khairat. Gitu. Mungkin sama juga. Makanya ada adat kalau Gus Ba itu ada
pondok pusat kan, ada kiai bagian pusat, ada kiai bagian lapangan. Ya memang harusnya ada gitu. Sama zaman dulu, zaman kerajaan juga berarti ada pemerintahan pusat di mana nanti kerajaan mengirimkan para para anggotanya, para keluarganya untuk siar agama, para santrinya lah. Nah, ada kata orang kemarin, aku tanya dulu di sini diberikan Basuto ya, Al-Mu'tadi Basuto ya. Nah, Basuto emang itu dari Pajang. Basuto, Mbah Noyo itu dari Pajang dan masih keturunan Brawijaya. Jadi Basuto, Mbah Noyo itu masih keluarga dari keluarga Selo. Dengan keluarga Selo sendiri itu ada Ki Buyut Banyu Biru ke atas, nanti sampai ketemunya itu Brawijaya 5. Jadi kalau di sini mungkin masih ada satu kesatuan dari Mbah Brawijaya 5. Mungkin dari kalau kita belajar sejarah lah, kita ulas ke belakang. Jadi kalau di sini sudah era Demak dan di sana kita temukan candi eranya Hindu berarti eranya Majapahit. Berarti itu di sini tahun 1000 atau sebelum 1000 sudah ada penduduk. Tapi bisa membayangkan, berarti di sini sebelum tahun 1000 sudah ada penduduk, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau sudah baca candi, baca sejarah lagi mungkin ya sebelum 1000. Nah, gitu. Didukung lagi dengan kita dikasihnya adalah laut. Nah, enak orang-orang berlayar di sini kan enak. Meskipun kita enggak apa pelayaran jenis ini kayak boom gitu, enggak kayak boom ini enggak, tapi kan paling enggak dekat laut mungkin orang juga mudah untuk transit di sini. Nah di Sedayu kan ada bisa transit kan, dulu itu Sedayu kan bisa transit dagangan perniagaan Sedayu, sama mungkin dipermudah dengan itu. Jadi nggak mungkin lah seorang putri Sedayu yang notabene masih Hindu terus nikah dengan Syed Abdul Qahar, terus ada terjadinya perang saudara dibawa ke sini. Nah, mungkin kalau di sini nggak ada, sudah ada perkampungan Islam, nggak mungkin. Percaya mungkin orang perkampungan Islam kok mungkin mesti delay. Nah, mesti kan sana beberapa orang sudah menganut agama Islam. Meskipun nggak karena itu secara analogi pemikiranku lah. Nah, makanya aku coba analisis. Kalau Sunan Kalijaga kenapa kok makamnya akeh? Ada makam Sunan Kalijaga. Ya kayak tadi yang saya ungkapkan tadi. Ini belajar nanti mungkin ana kelirune sama benar. Ini pengetahuan sih memang tak baca, tak kaji. Dan banyak nah ini ada makam makanya ini belajar ini kok akeh. Ini belajar ini enggak belajar masalah goib masalah gue pegel, tapi lu enak ini ki. Pegel tapi seneng, tapi yo lu enak ini ya. Kita enggak kita bisa tempurkan. Aku seneng lokasinya asri. Di Sendang adalah suatu wilayah yang sudah tua. Wilayah tua memang. Peradaban tua lah, peradaban tua. Nah, memang banyak penyebutan di Babat Demak juga disebutkan salah satu peradaban tua adalah di Sendang. Jadi mungkin ya memang kayak gitu. Didekatkan dengan adanya kota besar Majapahit. Ya, oke, akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Jadi makan. Ayo. Makan.